Halo, balik lagi di Garasi Online sama gue Gregi Hardianto. Hari ini adalah H-1 sebelum puasa. Daripada besok gue bikin videonya ntar aus. Nah, hari ini gue lagi mau ngebahas experience gue pakai Honda Freed ini selama 2 tahun. Jadi kira-kira apa aja plusnya, kira-kira apa aja minusnya dari mobil ini. Oke, yang pertama adalah penyakitnya itu Honda Freed pada umumnya adalah di bagian rack steer. Karena mungkin biasanya mobil suka dipakai buat nabrak polisi tidur atau biasanya ngehajar lubang. Jadi biasanya rack steernya kena. Nah, kalau misalkan rack steernya kena, itu harganya rada agak sedikit lumayan mahal. Tapi alhamdulillah mobil ini rack steernya masih bagus. Terus kedua, di bagian kaki-kaki. Karena kaki-kaki Honda emang terkenal agak ringkih. Nah, mobil ini waktu itu kaki-kakinya pernah bunyi-bunyi. Akhirnya diganti tie rodnya. Tie rodnya itu waktu itu gue ganti ke mekanik langganan gue. Dia itu pakai part orinya tuh sekitar 800 ribuan apa kalau nggak salah. Belum termasuk biasanya. Itu satu. Terus yang kedua adalah mobil ini lemot banget. Mesinnya mesin Honda Jazz, tapi dia ngebawa mobil dengan bodi lebih gede daripada Jazz. Jadinya mobil ini nggak ada larinya. Walaupun sebenarnya ini adalah mobil keluarga, mobil van yang sebenarnya nggak dipakai buat ngebut. Tapi kadang-kadang cuma rada gatel aja gitu ya. Kalau misalkan lagi di jalan tol gitu, akselerasinya lambat. Terus mobil ini lumayan boros. Jadi waktu pertama kali beli, berdasarkan MID, konsumsi BBM-nya itu sekitar 9,7 untuk dalam kota. Nah, makanya kemarin gue sempat nge-remap di Asep MacGyver. Gue di rekanannya tuh ada di BSD. Kalau Asep MacGyver sendiri ada di Bandung. Itu setelah di remap, lemotnya agak sedikit berkurang, jadi dia agak sedikit lebih responsif. Terus konsumsi BBM-nya ini jadi 1:12. Jadi itu cukup untuk menyelesaikan masalah lemot dan borosnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ganti kaca film bagian depan, itu hati-hati karena ECU-nya dia ini ada di bagian depan sini. Nah, di bagian situ kan ada celah-celah kayak buat defogger buat ngademin si kacanya. Nah, kalau masang kaca film depan, kalau nggak hati-hati, airnya masuk ke situ, nanti kena ECU. ECU-nya kena, itu mungkin sekitar 6 juta 8 juta kalau nggak salah deh. Itu kalau nggak salah ya, sekitar segituan. Itu takut ECU-nya kena kalau ganti kaca film. Nah, terus juga ini untuk bagian dashboardnya ini bagus ya. Jadi dia ngerata gitu. Jadi kalau misalkan lagi di jalan, penumpang sebelah kiri dia pengen sambil makan atau mungkin sambil ada butuh nulis-nulis, ini bisa jadi meja. Nah, terus berikutnya untuk bagian cup holder. Cup holder ini ada di bagian AC. Jadi secara nggak langsung Honda Freed ini punya cooler buat minuman. Kalau misalkan si Innova Reborn, terus X-Trail, R3 yang baru, dia kan emang bener-bener ada ventilasinya ya di di bagian cup holdernya untuk nunjukin bahwa dia itu ada coolernya. Nah, kalau ini dia secara nggak langsung emang jadi cooler karena minuman bener-bener ada di depan AC. Tapi kendalanya adalah kalau misalkan kita lagi bawa kopi panas, kopi lo jadi cepet dingin. Tapi di bagian sini juga ada cup holder. Jadi kalau misalkan minuman panas, mungkin bisa ditaruh sini supaya kagak cepet dingin. Nah, berikutnya untuk bagian karpet. Karpetnya dia ini bahannya fabric gitu ya, bahan bulu-bulu gitu. Nah, kalau misalkan ada ketumpahan minuman gitu atau ya kena air gitu, itu jadi bau lembab. Jadinya jadi bau apak gitu. Nah, makanya itu gue pakai karpet bihun supaya gampang dibersihin, jadi nggak bau gitu. Tapi gue ada solusinya. Jadi kemarin gue mampir ke Jogja Swalayan. Kebetulan baru buka di Depok, di Jalan Tol Iskandar tuh ya. Nah, nggak sengaja gue ketemu parfum 27 Cents. Itu direkomendasiin banget sama teman gue, karena teman gue itu pernah pakai gituan, katanya itu bener-bener ngilangin bau di mobil. Terus juga gue lihat di Tokopedia, itu reviewnya bagus-bagus.
Jadi dia ada beberapa aroma parfum ya. Dan kebetulan gue kemarin beli 3. Jadi kemarin ini ada yang Gaudens baunya nih. Terus juga ada yang vanilla peppermint. Dan juga bubblegum. Nah ini yang lagi gue buka. Kalau wanginya sih nggak nyengat tapi enak. Jadi wanginya tuh soft. Jadi nggak nggak nyegrek banget di hidung. Nah ini cocok sih buat ngilangin bau di mobil. Salah satu keunggulan dari Honda Freed lainnya adalah dia punya konsep walk through cabin. Jadi penumpang di bagian depan bisa langsung ke belakang ataupun sebaliknya, dari belakang bisa langsung ke depan. Jadi dia tuh lega, lapang. Nah, walk through cabin ini juga berfungsi untuk kalau misalkan kita duduk ini, kita bisa naruh tas gede di bagian sini atau di tengah. Jadi bener-bener di sini tuh space-nya tuh lega gitu. Terus untuk duduknya pun juga enak. Dia itu punya captain seat yang ada armrestnya kiri kanan. Ini untuk yang facelift tapi ya. Kalau yang keluaran pertama, dia itu armrestnya cuma ada di sebelah kanan, sebelah kiri dia nggak ada armrestnya. Nah, kekurangan dari Honda Freed lainnya adalah di double blowernya. Double blower ini ada di model facelift ya. Kalau yang pertama dia nggak ada double blowernya. Nah, di double blower ini dia ada 3 lubang AC. Yang kiri dan yang tengah dia ini ada hembusan anginnya, ada AC-nya. Sedangkan yang di sebelah kiri dia nggak ada. Dulu waktu pertama beli, gue pikir ini mampet apa gimana gitu. Tapi setelah gue temuin beberapa Honda Freed yang double blower, yang sebelah kanan ini emang nggak keluar angin. Entah mampet atau gimana gue nggak ngerti deh. Belum pernah dibongkar. Jadi ini dia yang paling kanannya, dia nggak ada AC-nya. Nah terus juga salah satu minusnya adalah kalau misalkan baris ketiga joknya lagi dilipat, dia ini recliningnya udah mentok segini doang. Ini jadi udah paling rebah. Jadi kalau misalkan lagi pergi jauh, misalkan lagi pulang kampung, lagi mudik, di sini barang bawaan banyak, terus joknya dilipat, ya udah sepanjang jalan jadi duduknya segini aja udah. Nah, tapi kalau misalkan jok belakangnya lagi dilipat, lagi dibuka, nah ini bisa rebah banget ini sampai tiduran. Enaknya sih kayak gitu. Jadi ada plus minusnya deh ya. Selanjutnya ke penyakit Honda Freed yang lainnya. Itu ada di bagian stop lampnya. Stop lampnya itu banyak banget Honda Freed yang jadi akuarium. Jadi nampung air. Nih salah satunya nih. Stop lamp sebelah kanan ini ada airnya. Jadi ini itu dia penyakitnya itu gampang retak rambut. Jadinya kalau misalkan hujan dia nampung air. Atau mungkin juga biasanya kayak masang soket agak kurang rapet. Nah jadinya kayak gini. Jadinya dia nampung air. Itu paling harus diservis si lampunya. Ini belum servis kebetulan. Nah selanjutnya, bumper belakang ini rada agak sedikit kurang berguna. Karena bumpernya itu kecil. Jadi tidak berfungsi sebagai bumper sesungguhnya. Kalau bumper kan harusnya kalau misalkan ketubruk dek, kenanya ke bumper, bukan ke bodi. Nah sedangkan kalau ini, kalau misalkan ketubruk, itu bagasinya kena. Jadi bagasi pasti kena, pasti penyok. Karena bumpernya cuma tipis dan kecil, ke bawah banget. Terus selanjutnya, penyakit umum Honda Freed adalah di bagian motor power sliding door. Biasanya itu dia rusak, salah satunya mungkin karena di bagian relnya itu kotor, terus juga jarang dibersihin. Nah baiknya sering-sering dibersihin itu rel sliding doornya. Nah terus juga ini asumsi gue pribadi, better jangan buka pintu di tanjakan atau turunan, karena takutnya si motornya itu kerjanya jadi lebih ekstra. Kalau misalkan lagi di tanjakan, berarti kalau misalkan lagi nutup, dia harus kerja ekstra. Atau sebaliknya, kalau pas lagi turunan, kalau misalkan mau ngebuka, berarti dia kan kerjanya lebih ekstra. Gue sih menghindari itu ya. Jadi kalau misalkan lagi di tanjakan atau turunan, better power sliding door itu atau PSD-nya itu dimatiin. Jadi ya bukanya manual. Walaupun sebenarnya kalau buka manual itu pintunya berat karena ada motornya itu. Nah di luar itu mobil ini fun to drive banget. Jadi
bawa mobil 3 baris tapi rasanya tuh kayak bawa mobil 2 baris, kayak bawa mobil kecil. Ini tuh enak banget kayak buat di perkotaan atau misalkan buat pergi jauh-jauh, buat road trip. Ini enak banget, ini nyaman banget. Dan selain itu juga harganya stabil, cenderung naik karena dia udah stop produksi tapi masih banyak peminatnya. Ini aja untuk 2014 yang model terakhir ya. Ini range-nya kalau nggak salah tuh terakhir gue lihat itu di 180 sampai 200 juta. Jadi harganya naik, padahal tahun-tahun sebelumnya harganya di bawah itu. Selain Honda Freed, Honda Jazz pun juga kayak begitu. Honda Jazz juga harganya agak lumayan itu. Jadi bisa dibilang ini mobil dipakai tapi bisa buat investasi juga gitu. Oke, segitu dulu video dari gue. Kalau misalkan ada experience lain mengenai Honda Freed, silahkan komen aja ya. Jangan lupa juga like sama subscribe. Bye.